Akhirnya banyaklah kenapa PHK ini terjadi di mana-mana di Indonesia. Bahkan di negara lain pun ya tadi Singapura juga mereka kan banyak PHK juga ya di Singapura itu 20.000 loh. Betul. Jadi penduduknya 5 juta, 20.000 terjadi layoff. Wah, Sangat PHK besar tuh bahasa ya. saya kalau bahasa anak gaul layoff. Betul. Karena kan apalagi sebagai pengusaha baru ya yang merintis Betul, awal betul. pasti kan step pertamanya adalah dia harus punya modal. Dia harus punya modal buat bangun usahanya, entah buat R&D-nya. Entah dia untuk buat bagaimana memproduksinya, itu kan pasti butuh modal. Itu nggak semua orang bisa punya modal yang besar kan Pak tentunya. Terus kan. solusinya apa? Itu KUR itu ya? Iya, jadi kalau kita ngomongin KUR sendiri Pak, sebenarnya awal ini tuh sejarahnya lumayan panjang Pak. Dari tahun 2005 Pak sebenarnya. KUR itu kredit usaha rakyat. Betul. Oke. Nah, kenapa yang fase pertama ini akhirnya udah dibatalkan, udah dicabut programnya lalu diganti menjadi KUR yang sekarang? Karena yang pertama ini banyak evaluasi penilaian ternyata memberatkan untuk UMKM karena bunganya sangat tinggi. Menurut penelitian Musa, apakah ada berdampak ya terhadap perkembangan ekonomi daerah ya KUR ini? Ya, untuk Anda yang butuh mencari nafkah gitu ya, baik mungkin bekerja tapi tidak happy, mungkin penghasilannya kecil, atau baru saja atau sudah lama di PHK gitu ya, atau buka usaha gagal gitu. Jadi episode ini akan membahas tentang itu. Dan tamu saya, ini ekonom top tamatan Unibrau Brawijaya ya, yang kerja di Indef, sebuah konsultan ekonomi yang keren banget. Sudah hadir di studio Salsabila Askia Farhani. Dipanggil? Bila. Bills katanya? Bill, panggilan gaulnya itu Pak. Cowok itu. Anak Esofoy. Ternyata ibunya adik kelas gue di stan. Memang dunia ini sempit ya Pak ya ternyata ya. Dunia ternyata sempit ya. Jadi kita sekarang prihatin ya, yang PHK cukup banyak. Betul ya. Walaupun turun di tahun lalu ya Sa. Kalau dibandingkan dengan tahun lalu memang ada ya penurunan itu sebenarnya lumayan terlihat ya Pak ya. Tapi memang kalau kita ngomongin PHK kan pasti tetap concerning ya, karena kan menyangkut hidup orang, betul. Bagaimana mereka bisa survive di tengah kondisi yang seperti ini. Apalagi kemarin setelah adanya COVID, terus ditambah juga sekarang kemarin bahkan pemerintah aja sampai efisiensi kan Pak ya. Gitu. Pasti kan nanti kan akhirnya kan berpengaruh lah kepada pendapatan Kenapa mereka. turun yang agak PHK? Apakah muncul lapangan kerja baru? Sebenarnya kalau untuk PHK ini kenapa muncul, salah satunya pastikan dari perusahaan ini sendiri kan Pak ya. Mereka kan berusaha efisiensi, jadi nggak cuma pemerintah doang nih efisiensi kan. Pemerintah, swasta, mereka pasti juga efisiensi untuk bagaimana mereka mengurangi biaya produksi. Salah satu biaya komponen untuk yang paling besar tuh ya pasti tenaga kerja. Itu yang akhirnya mereka bisa relakan. Akhirnya banyaklah kenapa PHK ini terjadi di mana-mana di Indonesia. Bahkan di negara lain pun ya tadi Singapura juga mereka kan banyak PHK juga ya. Singapura itu 20.000 loh. Betul. Jadi penduduknya 5 juta, 20.000 terjadi layoff. Wah, PHK tuh bahasa saya kalau bahasa anak gaul layoff. Betul. Kalau saya barang bekas, anak muda sekarang pre-love. Gitu Pak. Jadi memang karena memang perusahaan ini mereka mengalami kendala baik dari sisi dalam mencari biaya materialnya, pastikan untuk memproduksi suatu barang pastikan butuh raw material, intermediate goods gitu ya, sampai peralatannya juga dibutuhkan, pastikan mesin-mesinnya. Nah akhirnya ketika barang mereka itu susah didapatkan karena harga impornya juga semakin naik, otomatis mereka harus merelakan salah satu operasional komponen yang paling signifikan dalam biaya operasional mereka, salah satunya karyawan gitu. Dan juga munculnya otomatisasi menggunakan robot ya. Betul, kan ini kan udah makin banyak ya beberapa pabrik itu yang udah pakai mesin semua nih, jadi nggak ada kayak misalkan dalam membungkus makanan itu nggak perlu orang lagi, atau bahkan sekarang di digital juga udah pakai AI kan misalkan, jadi kayak teman-teman desain grafis juga akhirnya kan tersingkirkan. Kemarin aku baca kalau Singapura itu ya kenapa banyak layoff sampai 20.000, negara yang sekecil itu. Betul. Ya jadi Indonesia 40 ribuan kau bilang ya. Betul. Kan dari 280 juta. Kenapa? Karena di sana kan banyak tech company ya, perusahaan-perusahaan teknologi yang sekarang lebih banyak menggunakan AI. Iya betul. Ya menggunakan AI kan ngurangin orang. Iya. Ya jadi itu dua sisi dari
teknologi yang maju ya. Tapi kita nggak bisa menghindar juga. Betul. Memang ada ya akhirnya punya dua sisi lah ya, positif negatifnya. Tapi balik lagi bagaimana nanti. Ya. Itulah pentingnya intervensi pemerintah sebenarnya Pak memang. Pemerintah harus hadir. Betul, pemerintah harus hadir dalam menjaga para tenaga kerja yang ter-PHK ini supaya mereka ada bantalannya, mereka masih bisa makan, mereka masih bisa membiayai anaknya sekolah gitu. Ya. Agak dilematis juga untuk pemerintah ya. Betul. Bagaimana mengurangi angka pengangguran. Pengangguran kita berapa? Terbuka tertutupnya berapa? 4%. Untuk di tahun ini sampai dari Januari sampai September 2025. Iya, antara itu mengurangi PHK, tapi juga tidak bisa menampik penggunaan teknologi. Betul. Dalam ini robotisasi dan AI. Betul, iya. Aku dengar banyak sekarang anak-anak muda begitu di PHK mereka buka usaha ke Jogja katanya. Sebenarnya bukan ke Jogja secara spesifik Pak ya, mungkin banyak teman-teman yang buka usaha itu ada di beberapa daerah kayak di Bandung, terus juga di Jogja juga salah satunya karena kan tempat pariwisata lah gitu ya kalau daerah-daerah tersebut kan. Akhirnya banyak teman-teman yang buka kayak kafe atau mungkin mereka buka usaha pariwisata kayak wisata alam gitu ya, ada outbound gitu-gitu kan banyak gitu Pak. Gitu sih. Ya gitu ya. Atau karena penelitian tentang Jogja ya. Kalau untuk penelitian saya tuh sebenarnya memang saya mau meneliti tentang bagaimana pengaruh dari kinerja keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan karena itu penelitianmu. Betul, iya. Sebenarnya di kampus saya dulu. Di kampus dulu. Betul. Skripsimu. Skripsi saya betul. Tapi dalam prosesnya memang saya kan ada beberapa penelitian juga di Indef dan memang sangat berkaitan antara bagaimana peran dari pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi, terhadap pembangunan ekonomi, ketimpangan pendapatan masyarakat. Gitu. Jadi ini tidak harus ansi Jogja ya, karena arus itu terjadi juga di Solo. Betul sekali. Mungkin di kota-kota yang mungkin UMR-nya kecil. Iya, betul. Jadi kalau mereka berbisnis tidak akan mengeluarkan komponen biaya tenaga kerja yang mahal. Yang mahal, betul sekali. Jadi tidak ke Bekasi itu 5 loh. Sangat mahal ya, betul. Kerawang tuh 5. Hey, lebih mahal UMR-nya Bekasi daripada Jakarta. Orang SCBD ya. Betul anak sekali. Jaksel, jangan sombong-sombong. Betul sekali Pak. Gitu ya saya. Iya, karena memang Jogja itu menariknya Pak, memang salah satu provinsi dengan UMR yang paling kecil lah ya di Pulau Jawa kan sangat. Kan memang di sana biaya hidup kecil sekali ya. Betul memang, tapi kalau kita lihat di perkotaannya Pak ya, mungkin kalau Bapak kayak ke Jogja kan ke Malioboro nih kita lihat kan. Mahal kan pasti kan makanan di pinggir jalan aja tuh yang bikin Malioboro itu makanya jangan makan di Malioboro dong. Iya harus, makanya itu kenapa di daerah-daerah lain tuh harusnya banyak dari para pengusaha muda gitu bisa beralih nih ke daerah lain yang kabupaten misalkan ke Kulon Progo atau ke tempat lainnya yang sebenarnya punya potensi juga untuk ditingkatkan di pariwisata dan mereka bisa buka usaha di sana. Kalau saya lebih menarik Solo kali ya. Solo tuh so slow banget. Makanya Solo murah so slow, gitu. Iya, saya pernah ngajak orang wedangan ya 20 kali minum semua gitu sepuasnya, nggak sampai 300.000 loh. Masa sih Pak? Lah iya. Kok murah banget ya? Nggak tahu saya bilang orang ini untung tapi dia usahanya nggak tutup dan senyum aja gitu. Kayak lagi ini ngasih ngasih hibah aja gitu ya, betul, bukan kayak betul. Jualan ya. Iya mungkin cari pahala doang. Cari pahala, hikmahnya doang. Apakah menurut Sasa memang salah satu solusi gitu ya, kalau kita di PHK atau kehilangan pekerjaan itu adalah membuka usaha misalnya di daerah-daerah yang UMR atau UMK-nya kecil? Sebenarnya kalau kita konteksnya abis di PHK tentunya pasti kan mikirkan kita harus nyari duit tambahan. Apalagi kalau misalkan sebelum di PHK kita belum ada tabungan, ya kan pasti. Kalau misalkan kita mau mencari usaha baru, pastinya kita harus tahu dulu pasarnya apa. Yang ada di masyarakat dibutuhin apa, research dulu dong pasti kan Pak. Kan nggak bisa asal milih karena ini lagi viral gitu kan. Misalkan kayak buka toko donat karena lagi viral atau toko kopi gitu kan. Kan nggak selamanya yang viral itu bisa sustainable. Yang paling penting itu, jadi kita harus tahu dulu marketnya seperti apa dan kira-kira dalam menjangkau untuk produksi bahan bakunya itu apakah ada di daerah tersebut. Supply chain-nya harus dilihat dulu Pak. Jadi kan nggak bisa sembarangan ketika kita dalam produksi agar supaya nanti ya biaya nggak membengkak dong pasti kan. Kalau nanti harganya mahal juga percuma gitu kan, kita nggak bisa adjust ke price-nya seperti apa gitu kan. Bapak kan nih coach bisnis nih, harusnya bisa lebih tahu nih kan ya. Saya mau ngomong tapi kamu ngomongnya bagus banget. Ya begitulah. Anak esoboy gitu. Kalau jadi sekali lagi mungkin Sasa bisa terangin ya, kan ini banyak
orang baru mau mulai bikin usaha gitu ya. Pertama, usaha apa sih yang sekarang paling oke menurut Sasa gitu ya di daerah-daerah yang tadi yang kita bilang ya. Tadi senang mungkin Jogja karena turisnya banyak. Betul. Solo juga udah mulai banyak. Bandung banyak banget. Betul, apalagi Bandung. Apalagi Bandung gitu. Jadi usaha apa ya di bidang-bidang di situasi-situasi seperti yang ini? Pasti yang selalu akan terjadi adalah F&B. Itu udah paling pasti, Pak. Karena kan ya kita sebagai manusia pasti butuh makan dong, butuh butuh minum gitu ya. Nah, yang kedua juga bisa coba nih teman-teman dari misalkan agriculture. Pertanian gitu ya, kan. Udah makin seksi sekarang ya. Betul, karena makin banyak teman-teman di pengusaha yang semakin keren dalam mengembangkan teknologi di pertaniannya dan apalagi kan daerah-daerah seperti Jogja, Solo itu kan sangat abundance ya untuk di resourcesnya itu. Makanya itu pertanian tuh menjadi salah satu sektor yang paling potensial lah untuk teman-teman bisa pengembangan. Apalagi modalnya juga sebenarnya nggak begitu susah, nggak begitu berat sih Pak kalau untuk pertanian kan. Yang penting tahu skillnya seperti apa dalam menanam, terus gimana caranya untuk mereka bisa ngembangin bisnisnya, itu kan yang paling penting sebenarnya. Setuju ya, kalau F&B kan memang gampang dibuka. Betul, ya kan, bisa masak aja bikin gitu. Walaupun kan kalau menurut penelitianmu mungkin kemungkinan gagalnya kan besar sekali ya. Betul ya. Dan tren-trenan ya. Pasti iya kan, kalau untuk kemungkinan gagal sangat besar itu ketika memang pengusahanya itu tidak memikirkan secara matang-matang, tidak meriset secara dalam pasarnya seperti apa, terus untuk supply chainnya seperti apa, gimana kalau misalkan dia mau mempromosikannya lagi, nyari pasar baru, itu kan juga suatu skill yang diperlukan juga sebenarnya dari seorang entrepreneur ya Pak ya, menjadi hal yang penting. Jadi memang beberapa teman-teman UMKM yang mengalami kegagalan itu juga ya nggak cuma dari mereka kurang modal, tapi juga karena skillnya itu atau kemampuan untuk memahami pasar juga mungkin masih kurang. Itulah penting. Tapi menarik tadi kamu ngomong mungkin sektor agriculture itu sebenarnya bisa menarik dimasukin oleh anak-anak muda. Betul sekali. Dulu kayaknya orang malu jadi petani ya. Sekarang petani suge-suge ya. Iya, betul. Karena apa? Karena sekarang harga kopi udah naik 2,5 kali lipat. Karena memang kalau untuk secara agriculture kan ini jadi satu bahan pokok ya Pak ya untuk makanan, untuk bisnis F&B kan pastinya kan. Jadi pasti selalu dibutuhkan gitu. Apalagi Indonesia kan punya banyak macam hortikultura yang beragam gitu ya. Kita ada kopi, ada cabai, apalagi cabai yang paling penting di F&B gitu kan. Makanya teman-teman. Ada santan juga. Santan, iya betul. Oh, kelapa naiknya gila-gila dong. Iya betul. Kelapa kan sangat potensial ya di Indonesia gitu, sangat dibutuhkan untuk semua gara-gara ada satu brand franchise-nya dari China yang di sana punya 29.000 outlet. Iya. Tahu-tahu di sana saya kan bolak-balik ke Cina ya sampai 10 kali dalam 2 tahun terakhir. Jadi dia bikin coconut latte itu. Jadi kopi dicampur dengan santan. Santan terbaik itu konon dari kelapa yang ada di Indonesia. Makanya harga kelapa tuh dari 2.000 sampai 25.000 loh sekarang. Dan sekarang juga ini ya kita mendadak swasembada beras. Betul. Ya, jadi dengan sebutnya intensifikasi lahan ya. Ya, pupuk sekarang udah dibantu pemerintah ya kan. Udah pakai teknologi, pakai drone, pakai traktor, tiba-tiba 1 hektar menghasilkan banyak. Betul sekali. Tapi semuanya kan butuh modal lah. Betul banget Pak. Gimana semuanya pasti kan nggak mudah ya, karena kan apalagi sebagai pengusaha baru ya yang merintis awal pasti kan step pertamanya adalah dia harus punya modal. Dia harus punya modal buat bangun usahanya, entah buat R&D-nya, entah dia untuk buat bagaimana memproduksinya, itu kan pasti butuh modal. Itu nggak semua orang bisa punya modal yang besar kan Pak tentunya. Terus solusinya apa? Nah, solusinya sebenarnya dari pemerintah sendiri ini, kalau saya baca nih ya riset-riset gitu ya, memang sudah beberapa kali memberikan semacam program bantuan kepada UMKM, terutama untuk para UMKM yang memiliki bisnis yang prospektif ke depannya. Terus mereka juga punya riwayat dalam orderan mereka juga ada tercatat dengan rapi, dan juga mereka ya prospektif lah intinya, secara sustainable mereka bisa dibantu. Itu ada beberapa program memang Pak. Kalau untuk program pemberian dari pemerintah itu semacam kredit Pak bentuknya. Oh, itu KUR itu ya? Iya, jadi kalau kita ngomongin KUR sendiri Pak, sebenarnya awal ini tuh sejarahnya lumayan panjang Pak, dari tahun 2005 Pak sebenarnya. KUR itu kredit usaha rakyat. Betul. Oke. Terus kalau untuk KUR ini sebenarnya dia tuh udah dibentuk kedua Pak.
Dia fase pertama itu dari 2005 sampai 2014. Ya. Tapi namanya imbalan jasa penjaminan. Jadi konteksnya bukan Imbalan seperti jasa sekarang, penjaminan. Gitu. Jadi dia konteksnya bukan seperti sekarang ini yang diberikan pemerintah memberikan subsidi bunga untuk UMKM gitu. Nah, kenapa yang fase pertama ini akhirnya udah dibatalkan udah dicabut programnya lalu diganti menjadi KUR yang sekarang? Karena yang pertama ini banyak evaluasi penilaian ternyata memberatkan untuk UMKM karena bunganya sangat tinggi. Sampai berapa dulu? Sampai 20 lebih, Pak. Oh, itu mah nyekek gitu. Iya kan? Nah. Itu udah kayak bunga komersial kan. Sekarang berapa? Nah, kalau yang untuk sekarang tuh bahkan 6%. Untuk tahun depan itu dari Kemenko Perekonomian bilang kalau tahun depan itu diberikan bunga flat 6%. Flat? Iya, flat. Oke. Berarti kan sangat jauh ya Pak ya, dari 20 ke 6%. Jadi ini proyek pemerintah ya? Sebenarnya untuk proyeknya ini betul dari pemerintah, dikoordinasikan dari Kemenko Perekonomian. Tapi untuk penyalurannya itu melalui dari bank penyalur, dari Himbara, bank swasta dan lainnya. Gitu. Tapi ada pemerintah juga melakukan kerjasama juga dengan lembaga penjaminnya juga gitu. Jadi dari Askrindo kayak gitu-gitu Pak. Jadi menurut penelitian Musa, apakah ada berdampak ya terhadap perkembangan ekonomi daerah ya KUR ini? Tentu sampai saja, saat ini. Tentu saja memang kalau untuk kita ngomongin KUR kan pasti akhirnya dapat memberikan bantuan kepada UMKM dalam mengembangkan bisnisnya. Ketika UMKM ini mereka terbantu bisnisnya jalan terus, bisa sustainable, otomatis mereka bisa menyerap tenaga kerja. Nah, ketika tenaga kerja ini terserap, para pekerja ini kan pasti punya pendapatan dong Pak ya. Mereka punya pendapatan, akhirnya daya belinya meningkat. Ketika daya beli meningkat, otomatis pertumbuhan ekonomi juga meningkat. Apalagi daya beli ini salah satu komponen yang paling besar di pertumbuhan ekonomi Indonesia, hampir 60% Pak. Jadi ketika daya beli masyarakat ini meningkat, otomatis nanti secara keseluruhan perekonomian bisa bangkit kembali dan semakin maju kembali Pak. Gitu. Semoga target kita 8% tercapai ya. Semoga ya Pak ya. Tapi tidak dalam waktu dekat menurut saya ya. Iya, itu memang butuh proses yang panjang Pak Kalau kita konsisten ya. Betul. Apalagi Menteri Keuangan kita minta pokoknya uang harus diputar, nggak boleh disimpan. Betul sekali. Nggak boleh ngendap. Betul. Ya supaya ekonomi berputar. Terus berjalan ya. Terus berjalan ya. Oke, orang mau nanya, KUR itu penyalurnya bank apa aja sih atau bank apa? Himbara? Himbara salah satunya. Salah satu. Himbara salah satunya. Ada yang lain dong kalau Ada gitu. lain, bank swasta juga salah satunya. Bank swasta. Tapi memang yang paling banyak itu memang dari Himbara sih Pak, yang dari orang kan pasti juga akan merasa lebih aman kan ya ketika ketika disalurkan oleh Himbara gitu. Banyak sih. Iki duit sopo? Duit banknya Pak. Banknya. Tapi memang dari pemerintah ini dia memberikan subsidi bunga tadi 6% itu. Jadi subsidi bunga dia. Jadi bukan uang pemerintah nih ya. Konteksnya memang bukan uang pemerintah. Tapi pemerintah hadir dengan mengurangin bunganya itu. Mensubsidi. Sekarang bunga normal berapa sih? 10-12%? 10%-an mungkin. Jadi kalau jadi 6% artinya pemerintah mensubsidi 4% sebagai komitmen pemerintah untuk membantu UMKM. Ya, gitu ya. Betul. Konteksnya memang dia agar supaya UMKM ini mendapatkan akses kredit yang lebih mudah gitu Pak. Karena kan kalau kita lihat UMKM apa sih yang membuat UMKM itu nggak pengen nyari kredit atau pinjaman? Pasti kan yang pertama karena kredit bunganya besar. Kedua karena takut gitu kalau misalkan mereka nggak bisa bayar otomatis bakal ditagih rentenir atau apa-apa. Apalagi kalau misalkan mereka minjemnya dari pinjol, dari lembaga yang nggak kredibel atau nggak diawasi oleh OJK dan Kementerian Keuangan gitu Pak. Udah pinjol, legalitas yang gak ada lagi ya. Iya betul. Banyak yang liar kan, juga kan saya. Kasian banget. Makanya saya dengar banyak sekali korban pinjol itu ya. Banyak sekali Pak. Iya, orang-orang ditagih debt collector, mengerikan itu. Menteror ya. Betul. Itulah kenapa pentingnya memang ketika kita mau melakukan kredit atau pinjaman ya penting banget hati-hati dan melihat lembaga yang penyalur itu seperti apa. Cek legalitasnya. Betul, cek legalitas di OJK, terus juga di tempat lainnya. Yang pasti harus kredibel, itu yang paling penting biar nggak ditagih-tagih rentenir. Kalau Himbara udah aman dong ya. Harusnya atau bank-bank yang punya track record. Betul sekali. Reputasi yang baik reputasi itu yang baik, betul. Udah aman lah ya. Betul sekali. Jadi kalau sebenarnya udah dibantu pemerintah gitu, mestinya ada semacam kesadaran lah ya. Betul. Jangan ngemplang, betul ya kan? Betul, jangan ngemplang, betul Pak ya. Ngemplang tuh bahasa apa sih itu? Bahasa apa saya nggak tahu juga, tapi ya ngemplang tuh ngambil duit tapi
dipakai untuk hal-hal tertentu yang tidak ada hubungan dengan tujuannya orang ngasih kreditnya ya. Betul, karena memang tujuan untuk KUR ini adalah pemerintah pengen memberikan bantuan kredit gitu ya kepada UMKM yang di sektor produktif. Jadi tujuannya bukan untuk hal-hal konsumtif Pak. Jadi bukan yang buat kita beli mobil, bukan kita buat beli apa gitu. Atau ya buat jajan untuk gitu. Nikah lagi iya, bukan seperti itu Pak, tapi memang untuk keberlanjutan bisnisnya seperti jadi apa. Jadi harus ada proposal dong. Tentu saja kan UMKM nah pasti. itu jadi masalah sah. Jadi kan gak gampang gitu. Betul. Saya kan nge-coach cukup banyak pengusaha dengan omzet hampir ratusan miliar aja. Kadang-kadang laporan keuangan dia gak ngerti atau tidak buat. Tidak ngerti juga OPEX sama CAPEX. Dalam hal ini gimana ya? Orang pemula-pemula yang baru mau belajar bisnis, ngucuk-ngucuk disuruh bikin laporan proyeksi dan sebagainya. Ya sebenarnya gimana solusinya? Kalau untuk pengajuan KUR atau untuk pengajuan kredit lainnya sebenarnya agak simpel sih, terutama untuk KUR ini sendiri Pak ya, karena kan dia cuma butuh kayak identity kayak KK, kartu KTP gitu. Terus cuma kayak ngajuin kayak bukti bahwa UMKM tersebut telah berusaha aktif minimal 6 bulan. Jadi melalui dokumentasi. Kalau paper format gitu nggak bisa ya? Nggak bisa, tapi ya. Bisa saya punya ide bisnis keren banget loh. Ini proposalnya itu nggak bisa. Sepertinya mungkin tidak bisa, tapi nanti bisa disesuaikan dengan format dari bank penyalurnya seperti apa Pak. Oke. Yang paling penting memang kalau dari UMKM ini adalah harus terus mencatat dari keuangannya mereka, cash flow-nya mereka bagaimana, penjualannya, pembelian asetnya seperti apa. Itu aspek yang paling penting ketika mereka mengajukan juga dong, ya? Betul sekali Pak. Itu yang menjadi aspek paling penting memang untuk administrasi itu kan. Karena saya dengar NPL-nya ya, macetnya kan cukup besar juga ternyata. Betul ya. Sangat besar untuk NPL sendiri kan, berarti kan dia kemampuan untuk tidak membayar itu kan juga lumayan besar. Akhirnya kan ketika UMKM ini tidak punya catatan terkait keuangannya gitu ya, labanya berapa, terus mereka habis beli apa aja, pasti kan mereka juga bingung ya harus strateginya seperti apa untuk meminimalkan risiko agar mereka bisa bayar ke depannya gitu. Ada nggak lembaga atau orang yang mengawasi agar mereka bisa mempergunakan kredit yang dia terima dari bank-bank itu dalam bentuk KUR? Kalau untuk lembaga yang mengawasi tentu salah satunya juga dari OJK Pak. OJK itu mengawasi para bank-bank ini, lembaga keuangan. Dia kan ngawasin banknya, bukan ngawasin nasabahnya. Nah kalau nasabahnya sendiri sebenarnya dari bank penyalurnya Pak. Dari bank penyalurnya juga memberikan semacam bimbingan juga gitu ya, pembinaan. Ada kewajiban pembinaan juga ya. Kewajiban pembinaan untuk mereka bagaimana cara mencatat keuangannya, terus melakukan bisnisnya, itu mereka juga punya kewajiban seperti itu. Kalau jaga-jaga kalau mereka default atau tidak bayar, apakah ada asuransinya atau apa? Kalau untuk asuransi sebenarnya ada Pak, karena kan dengan Askrindo itu dengan lembaga penjaminnya. Jadi ketika memang dari UMKM ini mereka gagal bayar, otomatis dari lembaga penjamin yang akan membantu penjaminan tersebut. Tapi kan balik lagi ya, kalau misalkan ketika kita minjam, ini kan konteksnya minjam ya, bukan hibah ya Pak. Pasti tentunya dari UMKM sebagai itu juga punya kewajiban untuk membayar sesuai dengan jatuh temponya. Supaya dana yang dia pakai kalau dikembalikan bisa membantu saudara-saudara yang lain yang butuh. Betul ini sekali, kan dana Pak. bergulir ya. Betul sekali ya. Karena kan ketika mereka ini bisa membayar, otomatis yang lain juga bisa ikut ngambil kreditnya juga, dan mereka nanti bisa ngajuin kredit lagi ke depan ketika mereka membutuhkan. Bisa ditingkatin ya. Betul sekali. Itulah pentingnya kenapa mereka harus membayar dengan waktu yang sesuai dengan jatuh tempo dan gak telat-telat terus gitu. Oke, ada aturannya dari OJK tentang penyaluran KUR? Ada sih Pak. Jadi kalau untuk KUR ini kan secara keseluruhan in generalnya itu koordinasi sama Kemenko Perekonomian. Itu kalau untuk peraturan terbarunya itu dari peraturan dari Kementerian Perekonomian di nomor 12 tahun 2025. Itu kayak semacam payung hukum lah Pak, payung hukum utama. Itu ngatur tentang tata penyalurannya seperti apa, siapa yang berhak dapat, itu semua ada di situ. Mungkin teman-teman bisa ngecek di peraturan itu ya. Nah, untuk apa nama peraturannya? Peraturan Menteri Koordinasi Perekonomian nomor 12 tahun 2025 itu. Mesti yang ada di websitenya Kementerian Perekonomian dong, ada Pak, betul ya. Memang itu peraturannya tuh berganti-ganti Pak, itu sampai perubahan keempat kalau nggak salah setahu saya. Jadi memang kenapa itu ada perubahan ya karena menyesuaikan juga ya dengan kebutuhan UMKM, industri juga seperti apa pastikan. Nah terus juga selain dari Permenko Perekonomian ini juga ada dari OJK juga ada pengaturannya gitu terkait bagaimana lembaga keuangan bank ini harus memberikan bantuan untuk KUR. Itu ada di, kalau nggak salah, di POJK nomor 19 tahun 2025 itu ada, nomor 11 juga ada, itu lengkap di situ. Apa yang harus disiapkan oleh calon peminta
bantuan kredit KUR ya, mungkin dari segi kelayakannya. Kalau dari segi kelayakannya mungkin yang tadi saya bilang itu secara administrasi, mereka perlu menyiapkan dokumen-dokumen tentunya ya, kayak KTP, KK, surat izin usaha itu yang paling penting. Sama harus ada dokumentasi kegiatan selama minimal 6 bulan aktif untuk usaha. Apakah boleh perorangan? Bisa perorangan, betul. Perorangan dalam bentuk PT perorangan? Betul, individu bisa. Individu bisa? Betul. PT apa lagi? Bisa. Jadi kalau untuk di KUR ini dia bisa uniknya gini Pak, untuk di peraturan terbaru dia ada KUR yang biasa bisa per individu, sama ada KUR khusus dia bisa bermitra, jadi ada off takernya. Ada off takernya. Betul. Nah ini tuh kolektif ya. Kolektif. Ya, nah, itu ini, lebih aman kali mesti ya. Betul, lebih aman. Apalagi kalau misalkan teman-teman UMKM yang di daerah nih yang petani, nelayan itu kan pasti akan sangat terbantu ketika ada peraturan KUR khusus ini, mereka diberikan kesempatan untuk bermitra juga gitu. Jadi kalau ada satu orang dia di PHK, dia punya ide bisnis yang sangat baik atau udah pernah dia jalanin, kehabisan duit atau dia butuh modal, mungkin modal kerja, boleh ke KUR? Betul, boleh sekali Pak harusnya. Karena memang ini kan menjadi kesempatan ya bagi teman-teman UMKM untuk bisa mendapatkan bantuan modal usaha gitu. Apalagi tahun depan juga diberikan pelonggaran yang lebih fleksibel dari pemerintah. 2026 startnya ini. Jadi ini tahun depan menjadi tahun yang baik untuk teman-teman UMKM untuk dalam bermulai. Jumlah, dalam agunan? Dalam subsidi bunga tadi itu flat 6%. 6%. Dan juga tanpa agunan. Untuk di bawah 100 juta. Untuk di bawah 100 juta. Jadi tanpa untuk agunan loh ya. Tanpa agunan. Bukan dia akan suka di WA ya. Kredit KTA, kredit tanpa agunan. Gue bilang boleh nggak tanpa angsuran? Itu mah kita juga pengen ya Pak ya. Belum bisa ya. Belum bisa. Jadi memang untuk di KUR ini untuk pinjaman di bawah 100 juta itu tanpa agunan. Bagaimana kalau ada yang minta KUR nih, dia tidak punya sejarah record bisnis sama sekali? Kalau memang dia tidak punya sejarah bisnis record, ini setahu saya Pak ya, memang tetap harus ada. Karena memang di beberapa bank penyalur memang harus ada ketentuannya seperti itu, atau at least mereka punya surat izin usahanya. Kan berarti kan dia harus membuktikan tuh ya dokumen-dokumen surat izin usaha, terus juga cash flow-nya bagaimana administrasinya. Jadi sih tetap harus mereka start dari sudah berusaha at least 6 bulan itu. Oh gitu ya. Harus ada traction lah kalau sebenarnya. Iya, betul. Kalau di startup kita nyebutnya traction lah ya. Karena juga ini kan dana rakyat juga lah ya. Betul sekali. Dibantu pemerintah gitu. Betul. Jadi dana ini harus dipertanggungjawabkan. Betul. Gimana kalau default? Apakah mungkin masuk SLIK? Tentu saja Pak, masuk SLIK. BI checking? Iya, dari BI checking OJK juga. OJK juga. Jadi kalau misalkan memang teman-teman BI checking itu untuk Anda kalau punya kredit macet gitu, Anda nanti akan di blacklist, tidak akan bisa terima fasilitas perbankan yang lain ya, nggak boleh ngambil kredit lagi begitu ya? Iya betul sekali. Itu bahaya kan, makanya kalau bisa kita jangan minjem juga di tempat yang tidak kredibel Pak ya, karena itu bisa masuk juga nanti ke SLIK OJK kan. Ya kemarin ada kasus kayak Crowdy gitu ya, hati-hati ya. Betul sekali. Menjadi peristiwa atau kejadian besar lah yang merugikan banyak sekali tuh. Termasuk BJB yang kemarin saya digosipkan hampir jadi komisaris, digosipin bener. Tapi ya nggak jadi gitu loh. Jadi menurut saya hati-hati juga. Mungkin Sasa sebagai orang yang sangat paham, supaya banyak sekali nih ya apa yang abal-abal gitu, investasi abal-abal atau pinjaman abal-abal gitu, apa yang harus diperhatikan? Yang pasti yang paling harus diperhatikan adalah apakah lembaga tersebut sudah terawasi oleh OJK. Itu yang paling penting ya Pak ya. Harus punya legalitas harus juga. Harus punya legalitas, izin badan dari hukum, OJK, izin usaha segala macamnya. Itu yang boleh paling nanya penting. Kan? Betul, boleh nanya lah pasti. Ya. Itu yang paling penting, karena kalau misalkan kita abal-abal juga ya nanti berending dengan tidak baik kan, tidak pasti baik. Ditipu lah gitu kan. Banyak kan kemarin kasus investasi bodong. Betul. Terus juga pinjol yang ternyata mereka menyebarluaskan data privacy mereka, itu kan juga bahaya sekali Pak ya. Jadi teman-teman ya, saya sebagai business coach ngasih tahu aja, awalilah kalau Anda sebagai bisnis pemula gitu ya, pebisnis pemula, jangan melakukan sesuatu yang kemudian akan menjadi bad record ya. Betul. Catatan buruk bahwa Anda pernah nggak bayar ya, pernah mungkin tidak amanah, mintanya untuk apa, dijadiin apa gitu, termasuk untungan pribadi. Karena itu akan kecatat, akan menyulitkan Anda di masa depan ya dalam berbisnis. Betul ya saya? Betul sekali Pak. Ya makanya kalau bisa teman-teman ketika
mencoba untuk melakukan kredit pinjaman apapun itu ya, investasi. Tadi seperti Pak Coach ini saya nyebutnya kan. Pak Coach bilang gitu ya, harus cek lagi, double check and recheck, itu yang hal yang paling penting Pak memang. Saya dengar nanti KUR itu bisa sampai 500 juta ya? Betul, sampai 500 juta maksimalnya. Tapi ada agunaan ya. Di atas 100 ternyata harus ada agunaan. Iya, betul. Di bawah 100 tanpa ada agunaan. Tanpa ada agunaan. Betul sekali Pak. Ya, kurang apa lagi ya? Udah sangat ini banget lah pokoknya, UMKM nih tahun depan apalagi juga sangat dimanjakan sekali lah ya dengan adanya. Mestinya ambil momennya. Peluangnya sangat besar sekali ini kan menjadi big moments yang menjadi bermanfaat untuk teman-teman UMKM gitu. Terus kalau dari catatan dari Indef ada nggak ya pengaruh penyaluran KUR itu terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, Sa? Kalau untuk penyaluran KUR ini sendiri memang kita ada beberapa riset Pak ya, tapi memang ini ada NDA-nya Pak kebetulan. Jadi mungkin kita tidak bisa nge-share, tapi secara in general kita mungkin bisa menyampaikan bahwa KUR ini yang pastinya akan membantu UMKM dalam mereka melanjutkan bisnisnya, untuk mengembangkan bisnisnya, melakukan diversifikasi usahanya seperti apa. At the end ketika mereka diversifikasi usaha dan akhirnya bisa bisnis makin maju, mereka kan bisa menambah lapangan pekerjaan lagi untuk Indonesia. Keren banget ya. Pasti kan menjadi banyak teman-teman yang tadinya di PHK jadi bisa terserap ya dari teman-teman UMKM yang akhirnya mereka mau hiring tenaga kerja seperti itu. Nah, akhirnya ketika mereka terhiring, terserap tenaga kerja mereka, otomatis ya daya beli, pendapatan itu akan meningkat, dan ini akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara agregat. Dan senang saya kalau ekonomi meningkat, makin sedikit orang miskin, akan makin turun juga angka kriminalitas. Betul sekali. Ya karena kan kalau kita lihat Pak ya, kalau orang nggak punya uang, ngapain sih kalau udah apa di dalam lubang ini kan susah ya, kita harus nyari makan, mau nggak mau ya pasti ya amit-amit ya melakukan apalah kriminalitas yang jahat. Pasti kan itu hal yang tidak diinginkan oleh semua masyarakat, termasuk pemerintah. Nah, ini salah satu bentuk intervensi pemerintah untuk supaya masyarakat Indonesia bisa lebih sejahtera gitu. Dan KUR ini untuk semua rakyat ya, tidak hanya rakyat kota doang. Iya, betul. Ini semuanya benar-benar semua masyarakat Indonesia yang sudah termasuk di kampung-kampung, di pelosok, mereka berhak untuk mendapatkan KUR ini Pak, betul. Malah saya lebih yakin sama mereka lah jadi ya. Iya, mungkin betul. di sektor pertanian, peternakan, apalagi sekarang dengan proyek MBG, diperlukan banyak telur, diperlukan banyak ayam, diperlukan banyak sayur, diperlukan banyak daging. Sebenarnya peluang-peluang yang sangat luar biasa untuk supply chain MBG misalnya. Betul sekali, iya betul. Kan kita ya tadi MBG gitu, ini kan lagi banyak banget, apalagi pemerintah semakin meningkatkan target untuk penerima manfaat dari MBG. Nah, otomatis kan pemerintah butuh supply chain tadi itu kan, teman-teman dari UMKM, karena kan memang salah satu keinginan pemerintah dalam MBG ini adalah supaya UMKM ini mereka bisa terserap. Mereka bisa menjadi mitra pemerintah dalam menyalurkan makanan dan lain-lainnya. Nah, itulah kenapa tadi benar Pak, betul, agriculture ini sangat penting. Sektor agriculture sangat penting karena sebagai bahan baku utama untuk makanan, menjadi salah satu yang paling penting. Jadi itu food security udah paling benar. Food security, betul. Jadi kita berharap, saya lagi banyak research gitu bagaimana sekarang Singapura dalam keadaan kesulitan ekonomi ya. Karena harga bahan-bahannya naik semua, orang mereka nggak punya kebun, nggak punya apa-apa gitu. Malaysia juga sekarang lagi kesulitan beras karena eksportir beras mereka itu dari Thailand, Vietnam sekarang punya bencana alam. Ya, Indonesia sekarang lagi bagus. Ya, kita udah punya stok beras 2 juta ya. Udah swasembada gitu. Kita bersyukur dan saya pikir ekonomi growth kita udah mulai bertumbuh ya, 5, ya. Iya, 5. Betul ya. Dan swasembada beras udah dimulai dan upaya ini akan terus. Saya senang sekali punya Menteri Pertanian yang keren banget ya. Tegas gitu. Jadi menurut saya asal kita kompak aja gitu. Ya, kompak aja masalah pupuk, masalah penyimpanan ya, masalah teknologi. Pakai drone, pakai traktor. Saya melihat anak-anak muda sekarang udah mau ke sawah, mau ke ladang untuk bertanam. Ya, kopi naik. Itu kan komoditi kita semua tuh ya. Yang nggak bisa dikejar cepat itu kelapa, soalnya berbuahnya lama gitu ya. Jadi menurut saya keren banget. Jadi peluang itu banyak banget. Belum lagi pariwisata. Betul sekali, pariwisata. Pariwisata kita lagi bagus loh. Year on year di zaman ibu ini. Betul. Ibu Widi yang kemarin dikritik-kritik itu pariwisata kita naik dengan kualitas yang lebih baik.
Ada catatan nggak dari Sasa? Iya, menurut saya pariwisata menjadi hal yang penting banget. Oh iya, karena multiplier-nya kemana-mana. Multiplier kemana-mana, Pak. Apalagi kalau kita ngelihat nih sekarang tren sport tourism juga naik kan. Maraton, terus acara lagi digiarkan juga padel dan lain-lainnya. Ini kan sebenarnya potensial juga kan ya untuk Indonesia. Apalagi terutama daerah-daerah yang mungkin potensial. Create event lah. Create event di daerah-daerah yang bagus, yang keren gitu Pak ya. Ini kan menjadi sangat potensial. Termasuk tradisional kemarin pacu jalur katanya bisa menambah devisa demikian banyak tuh. Betul sekali. Modal begini-gini doang. Keren, asal diviralkan. Betul. Jadi saya pikir di bidang halal tourism ya. Iya. Ya, jadi menurut saya ini keren. Ini keren. Tinggal anak-anak muda ya jangan takut untuk memulai. Betul sekali. Ya, silakan bermimpi tapi mimpi yang dilaksanakan. Mimpi jangan cuma mimpi doang. Bikin usaha tok gitu, mimpi gitu tapi tidak diaplikasi. Sekarang persoalannya modal, kan udah ada yang bantu. Udah banyak yang bantu. Ada KUR gitu sekali. Ya. Jadi Pak Elmi, KUR itu gimana sih? Anda bisa datangin aja ke banknya. Gampang ya. Tanya tentang KUR. Karena semua ini proyek pemerintah. Ya, ada agak-agak CSR juga ya. Gitu supaya ada Indonesia makin maju. Saya pikir dua backbone-nya ya. Satu adalah mendorong UKM, kan UKM itu kalau salah 70 juta. Hampir 60% menyumbang ke PDB, Pak. PDB ya. PDB. Itu dari UMKM. UMKM. Iya. Jadi kalau UMKM kita bangkit, economic growth kita pasti bangkit. Betul sekali. Nomor 2, sektor yang paling keren lagi itu adalah pariwisata. Karena multipliernya pariwisata tuh kemana-mana. Kemana-mana, betul. Ke restoran, ke travel, ke hotel ya, ke driver, fotografer. Ya, jadi tempat hiburan. Iya. Ya, jadi menurut saya kita wajib untuk bersyukur, berharap, ya berani aja, harus berani bermimpi. Kayak saya dulu loh, saya tukang mimpi gitu. Tapi kan akhirnya dilakukan ya, gak cuma di mimpi doang Pak ya. Dan mimpi itu harus kerja keras. Saya dapat quote dari Cristiano Ronaldo, dia bilang, bagaimana mimpi yang baik? Mimpi yang baik itu mimpi yang membuat kamu tidak bisa tidur. Bukan mimpi yang kamu dapat dalam tidur gitu. Jadi mimpi saya mau ini tapi dikerjakan gitu. Oke, ada closing statement? Oke, mungkin untuk teman-teman yang habis kena PHK atau teman-teman yang ingin mau mencoba berusaha lagi, sebenarnya dari pemerintah itu sudah memberikan banyak banget program yang untuk membantu UMKM ya. Apalagi juga dengan adanya KUR ini sangat membantu UMKM dengan mulai tahun depan bunga flat 6%. 6%. Mau cari di mana lagi? Tanpa agunan kalau di bawah pinjaman 100 juta. 100 juta. Mau apa lagi? Betul. Jadi itu harusnya menjadi peluang yang sangat besar untuk teman-teman UMKM agar bisa mengembangkan bisnisnya supaya lebih sustainable lagi ke depan. Yuk, berani yuk ya, daripada hanya mengeluh, daripada hanya ngerasain orang, main medsos ujungnya cuma ngata-ngatain orang, mempertanyakan orang sukses dipertanyakan uangnya dari mana, itu orang-orang yang terlalu nggak positif tuh. Terlalu banyak ngeluh, ayo do something ya, kesempatan udah sangat banyak, ide bisnis banyak banget, nonton aja di Helmia Bicara atau nonton di podcast lain banyak sekali ide. Tadi kita lihat bidang pariwisata, bidang pertanian, F&B ya pasti menjadi daya tarik ya, dan juga bidang fashion. Betul. Ya, bidang fashion kita juga lagi banyak sekali kemungkinan cara jualan bisa online ya. Tidak harus punya toko kalau mau jualan daster sih ya. Cukup online aja. Jadi banyak modal tadi udah dikasih tahu ya. Kita ada program dari pemerintah yang namanya KUR, Kredit Usaha Rakyat. Betul. Di bawah 100 juta tanpa agunan, bunganya flat 6%. Nggak ngerti caranya, puter, nonton lagi video ini dari awal. Atau datangin ke banknya masing-masing. Atau masuk ke website mereka. Pasti ada keterangan tentang KUR. Gitu ya, Sa? Betul sekali, Pak Helmi. Thank you banget. Terima kasih banyak, saya terima kasih. Sangat it's such an honor untuk bisa di sini sama Pak Helmi. Ya. Salam untuk mamamu. Siap. Terima kasih. Mamanya tukang pendaki gunung tiap minggu. Pendaki gunung tuh yang saya paling nggak mau lah saya. Capek-capek naik turun lagi gitu. Iya, betul sekali. Salam juga untuk bos ya. Siap. Terima kasih banyak Pak Helmi. Pak Bustanul. Wah, top. Pak Bustanul tuh satu angkatan sama saya di PB. Kita jumpa lagi dengan tamu hebat saya selanjutnya, dan semoga episode kali ini bisa memberikan insight, inspirasi kepada banyak orang, terutama anak-anak muda yang mungkin bingung mau kerja apa, atau habis di PHK, atau usahanya nggak maju karena kehabisan modal. Please do nonton ini ya. Terima kasih. Bye-bye.